Cara komunikasi yang efektif dengan mendengarkan secara empatik. Kita membutuhkan dukungan dan bantuan orang lain untuk mencapai target atau tujuan yang kita inginkan. Makin besar tujuan atau target yang ingin kita capai, maka makin besar bantuan dan dukungan yang kita butuhkan dari orang lain. Orang-orang besar seperti Elon Musk adalah contoh dari orang-orang yang berhasil karena kemampuan komunikasi yang berhasil diterapkan dengan baik. Komunikasi adalah media untuk kita memahami kebutuhan dan aspirasi orang lain, sekaligus membuat orang lain bisa memahami kebutuhan dan aspirasi kita. Komunikasi juga adalah perangkat untuk menggugah, mengajak, menggerakkan orang lain sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan, kepercayaan, dukungan atau bahkan bantuan dalam mencapai target serta tujuan yang diinginkan. Untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, seseorang perlu menguasai beberapa keterampilan seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Itu adalah 4 kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Untuk bisa berkomunikasi dengan efektif, seseorang perlu menguasai keterampilan mendengarkan dengan efektif terlebih dahulu. Barulah keterampilan berbicaranya akan memberikan dampak. Pahami dulu mitra bicara kita. Barulah kita bisa mengajak mereka untuk memahami kita. Untuk supaya orang lain mau memahami dan mengerti kita, diperlukan keterampilan berbicara. Tetapi, untuk membuat orang lain merasa dimengerti dan dipahami, dibutuhkan keterampilan mendengarkan empatik. Ada 5 tingkatan dalam mendengar. Pertama adalah ignoring atau mengabaikan orang lain. Jadi dia tetap mendengarkan, hanya dia punya kesibukan lain seperti sibuk dengan pekerjaannya atau bermain game. Yang kedua adalah pretending atau berpura-pura mendengarkan. Ya udah kayak ngasih respon seperlunya aja gitu. Terus yang ketiga adalah selective listening atau mendengar dan memberikan energi. Mereka hanya memberikan kata-kata yang relevan dari sudut pandang mereka. Jadi kayak ngasih responnya tuh yang sesuai sama sudut pandang mereka aja. Kalau enggak ya udah dia didengerin aja gitu cerita temennya. Keempat adalah attentive listening atau benar-benar mendengarkan dengan fokus, berusaha mengerti sudut pandang dari mitra bicara. Meskipun ini terdengar bagus, tapi attentive listening ini masih belum merupakan tingkatan yang sempurna dari mendengarkan secara empatik atau mendengarkan dengan atau keterampilan mendengarkan yang paling baik. Dan yang paling baik atau yang terakhir adalah empathic listening atau tingkatan yang paling melibatkan energi, pikiran, dan perasaan. Artinya, bila seseorang sudah pada di empathic listening itu, mitra bicaranya, ketika seseorang berusaha menyampaikan sesuatu, mitra bicaranya benar-benar memberikan respon yang baik, respon yang tidak menyinggung, tidak berusaha mengorek sesuatu, atau pokoknya respon itu membuat si mitra bicara, si yang menyampaikan masalah atau menyampaikan sesuatu itu merasa dia dihargai, seperti itu. Terus ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan empatik. Yang pertama adalah alokasikan waktu, sebab kita nggak tahu seberapa banyak orang itu bercerita, seberapa lama orang itu akan bercerita atau menyampaikan suatu informasi. Jadi kita harus mengalokasikan waktu. Kedua, mengecek niat. Mengecek niat ini seperti sebetulnya niat kita untuk mendengarkan cerita atau ide dari orang itu apa gitu. Terus ketiga adalah menghindari 4 respon autobiografis, yaitu menafsirkan, menggali, menilai, serta menasihati orang lain. Dalam mendengar sesuatu, dalam mendengarkan secara empatik, kita sangat dilarang untuk menafsirkan atau memberi respon yang memberi simpulan menurut kita yang mendengar itu nggak boleh. Terus menggali itu mencari informasi lebih dalam itu tidak boleh, menilai juga tidak boleh, serta menasihati, memberi nasihat pun sebaiknya ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu jangan langsung serta-merta dinasehati seperti itu tidak boleh. Yang terakhir adalah mengkonfirmasi pengertian dan pemahaman. Selanjutnya, untuk bisa memberikan respon kalimat empatik, ada 3 langkah yang perlu dilakukan, yaitu 1 adalah mengidentifikasi perasaan, yang kedua adalah mengidentifikasi topik atau fokus yang sedang dibicarakan, dan yang ketiga adalah buatlah kalimat respon empatik berdasarkan hasil identifikasi tadi. Jadi, ketika seseorang menyampaikan sesuatu, mostly curhat atau menyampaikan idenya,
diidentifikasikan dulu. Oh, dia ini menyampaikannya secara excited atau bersemangat atau menggebu-gebu, atau mungkin dia lagi curhat karena kerjaannya membosankan, atau dia curhat kerjaannya lagi melelahkan. Itu kita harus identifikasi perasaannya dulu. Kan ya nggak lucu kalau misalnya teman atau orang yang mengajak kita berkomunikasi sedang dalam perasaan yang kacau, terus dia kayak temannya yang diajak bicara tuh justru dia tuh kayak semangat gitu. Jadi kan kayak nggak, kita seolah kayak nggak menghargai dia gitu. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi topik atau fokus yang dibicarakan. Jangan menggali informasi lebih dalam dari apa yang diceritakan oleh mitra bicara, tapi coba untuk memfokuskan topik yang dia bicarakan. Terus yang ketiga baru berikan respon empatik. Singkatnya, kita hanya perlu merangkum pemahaman kita setelah kita mengidentifikasi perasaan dan hal yang sedang menjadi concern atau fokusnya. Kelihatannya ini adalah hal yang sepele. Namun, merangkum pemahaman kita dengan melakukan konfirmasi secara kepada mitra bicara akan memberikan perasaan dipahami, membuat emosinya jadi lebih stabil, sekaligus membangun kepercayaan mereka terhadap kita. Sehingga mereka siap untuk terbuka ketika kita menyampaikan ide, usul, ataupun pendapat kita. Terima kasih.